Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bareng ya, mempelajari rule setting untuk Syncbox teman-teman. Di mana kita ketahui Syncbox adalah protokol sama dengan X-ray, P2Ray dan lain-lain. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan tunnel OpenClass, Paswal dan Home Proxy. Nah, berhubung karena yang menggunakan Syncbox itu hanya Paswal dan Home Proxy, maka di kesempatan kali ini kita menggunakan home proxy sebagai bahan pelajaran teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan home proxy sudah running, akan tetapi saya tidak menggunakan rule setting ya. Di sini ada menu rule setting, kemudian di routing rules juga kosong, routing node hanya yang berisi mengarah ke akun teman-teman. Jadi di sini masih polos ya. Nah, baik, kita bahas dulu. Untuk Syncbox sendiri mempunyai dua sumber rules yang bisa dikenali, yaitu eh, binary dan source. Binary itu ekstensinya SRS, jadi bisa dilihat di sini. Binary ekstensinya SRS teman-teman. Akan tetapi SRS ini tidak bisa dibuka tanpa bantuan ya, bantuan program lain. Nah, akan seperti ini formatnya. Sedangkan yang satunya adalah format JSON. Nah, kita bahas format JSON di sini, teman-teman. Jadi format JSON itu saya contohkan di sini untuk adblock ya, format JSON. Nah, seperti ini, teman-teman. Seperti ini ya. Oke. Ini tujuannya untuk mempermudah kita memasang rules di home proxy misalkan. Nah, di sini kemarin jika kita tambahkan di sini adblock misalkan ya, maka kita harus ngisi satu-satu domain name atau domain suffix. Maka di sini akan panjang ke bawah, teman-teman. Kita persimpel dengan cara mengisi rule setting dulu ya. Mengisi rule setting dulu. Namun saya jelaskan dulu arti dari rule setting ini ya. Untuk domain akan kita urutkan ke bawah, sini kita isi dengan semua domain yang akan kita masukkan. Nah, jika tulisnya domain itu adalah nama domain lengkap, teman-teman. Misalkan google.com ya, test.com. Sedangkan domain suffix itu sebenarnya bertujuan untuk domain TLD atau top level domain. Jadi misalkan .com, .biz, .net, dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam dunia injek, domain suffix itu dispesifikan bertujuan untuk subdomain. Jadi misalkan ads.google.com. Seperti itu ya. Jadi ada subdomain di depan nama domain utama, teman-teman. Jadi itulah fungsi dari domain suffix yang diterapkan di injek. Nah, baik, kita lanjut. Domain keyword itu adalah tes. Jadi semua kata yang kita tuliskan di sini akan mendeteksi di semua domain tanpa terkecuali, baik itu .com, .net, .biz. Jadi misalkan saya contohkan di sini ya. Di sini misalkan saya isikan factory saja, factory, maka akan otomatis semua domain yang ada kata-kata factory di domainnya itu akan dimasukkan, teman-teman. Jadi akan terdampak maksudnya. Itulah fungsi dari domain keyword. Jadi lebih luas ya domain keyword. Nah, sedangkan domain regex itu jauh lebih luas lagi karena regex ini perpaduan antara domain suffix dan domain keyword. Di mana jika di dalam tulisan tersebut ada misalkan contohnya di sini AWSDNS, jika di dalam domain ada tulisan AWSDNS, maka semua akan berdampak baik itu .co maupun .uk karena di sini .uk ya. Jika di sini kita ganti menjadi koma, maka akan berdampak ke .co dan .com. Seperti itu, teman-teman. Jadi bisa ditambahkan lagi di belakangnya .id, .net, .biz. Jadi ini lebih luas pengaruhnya ya, dampaknya terhadap domain. Nah, baik, kita lanjut. Di sini adalah source IP CIDR. Source IP CIDR dalam dunia injek itu adalah klien. Klien ya, teman-teman. Jadi misalkan di sini akan berdampak ke IP 197 IP kliennya ya.
Jadi terserah nanti tergantung mau dikemanakan, mau diarahkan ke akun mana, atau mau diblok atau mau di-direct juga boleh, terserah nantinya. Di sini kita hanya bahas format-formatnya. Nah, sedangkan jika hanya tertulis IPCIDR itu adalah tujuan, teman-teman. Misalkan Google ya, tujuannya contohnya di sini IPCIDR itu untuk Netflix. Nah, di sini. Jadi semua yang ada di sini adalah IP untuk domain Netflix. Jadi termasuk IPv4 dan IPv6. Jadi begitu, teman-teman. Nah, kita lanjut. Source port itu adalah port yang diakses oleh klien. Ya, misalkan klien membuka SSH, tentunya mengakses port 22. Jadi akan berdampak jika di sini kita masukkan port 22 untuk klien eh, tertentu, teman-teman. Jika kita tidak memilih klien tertentu, maka akan semua klien akan berdampak ke port 22. Jadi itu adalah source port, adalah klien port. Nah, untuk source port range sendiri, misalkan ada klien mengakses antara port 443 sampai port 5000 misalkan. Nah, di sini kita bisa masukkan, teman-teman. Jadi semua yang diakses itu akan diarahkan kemana sesuai dengan tujuannya nanti ke akun mana. Misalkan di sini 1000.2 2000. Jadi antara 1000 sampai 2000 itu semua akan terdampak. Nah, jika penulisannya seperti ini, titik 2 3000, berarti sebelum 3000 semua akan terdampak. Jadi mulai dari port 0 sampai port 2999 akan terdampak. Nah, jika penulisannya seperti ini, 4000.2, maka di atas 4000 lah yang akan terdampak. Jadi 4000 sampai 6555 misalnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, baik, kita lanjut. Nah, jika di sini hanya port, itu adalah tujuan. Jadi ini adalah tujuannya, misalnya HTTP berarti port 80, HTTPS port 443, seperti itu ya. FTP berarti port 21. Seperti itu, teman-teman. Nah, sedangkan port rank berarti tujuan port ya. Sama seperti penjelasannya dengan source port rank tadi. Nah, oke, kita lanjut. Sedangkan di sini proses name CURL, jadi bisa kita arahkan juga, masukkan juga ke dalam rules untuk proses name, teman-teman. Jadi saya contohkan di sini terminal, saya ketikkan htop ya untuk melihat. Nah, htop ini di sini ada proses name, teman, yang tulisannya 1 ya. Misalkan ini adalah htop, berarti ini adalah prosesnya. Kemudian seperti itu ya. Proses bin misalkan kita ingin arahkan kemana, proses htop, CURL dan sebagainya bisa. Sedangkan kita lanjut di bagian proses path itu adalah path lengkapnya ya. Jadi contohnya di sini user admin modem manager ini adalah proses path. Jadi bisa kita arahkan juga. Jika tidak jika ada program di sini, sebenarnya paling cocok digunakan di zero tier, teman-teman, untuk membantu IP zero tier di dalam rules, karena ada proses zero tier di dalam OpenWRT, bisa kita arahkan juga. Jadi lebih banyak ya dikeroyok, misalkan begitu. Ada IP, ada domain, kemudian ada proses, dan ada proses path. Kita arahkan semua ke akun tertentu misalkan. Jadi seperti itu penjelasan untuk format-format dan cara kerjanya. Nah, oke, kita lanjut. Cara penerapannya untuk di kesempatan kali ini kita gunakan home proxy ya. Sekaligus menambah-nambah ilmu di home proxy, teman-teman. Nah, berhubung karena home proxy terbaru itu seperti ini, di sini ada rule setting. Jadi pertama-tama jika kita sudah mengisi akun seperti ini, selanjutnya kita garap di bagian rule setting. Di sini saya akan masukkan rule adblock ya. Adblock karena memang belum ada rules di sini, teman-teman. Kemudian saya klik add. Nah, tipenya itu lokal. Jika tipenya remote, kita memasukkan URL, berarti filenya itu ada di sisi lain, teman-teman. Ada di internet, ada di sisi lain, ada server lain. Bisa kita gunakan remote. Sedangkan lokal itu ada di dalam OpenWRT kita, di dalam STB ya, jika menggunakan STB.
filenya ada di sini. Kemudian untuk formatnya, source-nya itu mau pakai binary yang berekstensi SRS atau mau pakai source yang berekstensi JSON. Nah, di sini kita pakai format file yang berekstensi JSON ya, yaitu format source. Sedangkan path-nya itu kita bisa temukan di sini, teman-teman. Kita uploadnya di mana terserah ya sebenarnya. Tapi di sini saya uploadnya ke folder etc, kemudian ke home proxy, kemudian ke rule set. Kebetulan di sini ada rule set ya. Kebetulan di sini ada folder rule set, memang sudah ada. Jadi saya uploadnya ke sini, teman-teman. Saya akan upload untuk adblock tadi geosite ad.json. Nah, saya akan upload di sini, teman-teman. Jadi path-nya itu adalah etc home proxy rule set / nama file. Oke, ini kita copy untuk dipaste nanti di sini ya. Oke, kita tambahkan slash dulu, kemudian paste. Nah, kemudian slash lagi nama filenya, teman-teman. Tadi nama filenya geosite ads.json. Oke, save. Nah, dengan demikian kita sudah memasukkan rule adblock. Kita lanjut ke client setting. Nah, di client setting itu kita ke routing rules dulu, teman-teman. Nah, di sini kita ketik lagi adblock. Ini disesuaikan saja nanti ya, jika gaming ya gaming, teman-teman. Nah, di sini adblock. Oke, klik add. Nah, jika sebelumnya di tutorial sebelumnya itu cara memasukkan rules itu kita ketikkan manual di domain, maka akan panjang di sini, teman-teman, jika domainnya banyak ya. Nah, di sini kita simple karena memang sudah menggunakan file JSON yang ini yang memang sudah terisi ya. Formatnya sudah saya jelaskan juga tadi. Tinggal dimasukkan di sini, teman-teman, di rule set. Nah, di sini ada rule adblock. Kemudian kita tentukan mau di direct atau mau di mana. Berhubung karena ini adalah blok, maka saya arahkan ke blok. Seperti itu ya. Saya arahkan ke blok. Oke. Sebentar, saya belum save and apply. Saya akan cek dulu untuk adblock test ya. Di sini dapat berapa nilainya, berapa persen? Hanya ada 5%, teman-teman, karena adblocknya belum berfungsi ya, belum dijalankan. Nah, jika sudah seperti ini, kita save dulu, belum save and apply ya. Oke, kita langsung save and apply, teman-teman. Jika dirasa semua sudah pas, kita langsung save and apply. Oke, saya cek dulu dashboardnya. Kemudian saya refresh, oke, jalan semua ya. Saya akan coba cek kembali di sini apakah adblocknya sudah berfungsi. Nah, sudah lebih dari 5%, teman-teman ya. Terus, nah, mentok 93. Jadi sudah berfungsi. Tidak lagi menggunakan metode isi manual di sini, teman-teman. Atau isi manual di etc home proxy di /etc/config di sini ya, di config home proxy ada di sini. Yang kemarin saya tutorialkan itu mengisinya di sini ya, etc config. Nah, di sini, teman-teman, file home proxy ini sekarang tidak lagi. Jadi file home proxy-nya juga tidak terlalu panjang ke bawah ya tulisannya, isinya. Oke, kita lanjut untuk mengarahkan. Berhubung karena ini adalah untuk adblock, maka tidak ada tujuannya ya, hanya blok saja, teman-teman. Nah, bagaimana jika kita misalkan mempunyai rule set untuk saya contohkan di sini Facebook ya, misalkan rule set Facebook. Saya klik
add dulu, kemudian di sini pilih lokal, kemudian di sini pilih source, kemudian pathnya sama ya, etc. Oke, saya lihat di etc, saya upload dulu ya teman-teman, home proxy, kemudian rule set, di sini saya upload untuk Facebook. Oke, Facebook, misalkan GeoIP, GeoIP, GeoSite ya, saya pakai GeoSite Facebook. Nah, ini saya copy lagi, etc, pathnya di sini ya, slash dulu, paste, kemudian slash lagi nama filenya, copy, paste. Nah, ini untuk rule Facebook. Oke, sudah masuk ke sini. Selanjutnya kita ke client setting. Nah, kemudian sebelum berhubung karena routing node-nya cuma satu, hanya rule saja. Di sini saya akan membuat routing node dulu untuk Facebook ya, misalkan. Untuk mengarahkan ke akun mana. Ini tujuan routing node, teman-teman. Saya akan arahkan ke Trojan 1 ya. Misalkan begitu, saya arahkan ke Trojan 1, kemudian save. Kemudian save dulu, nanti kita save and apply. Baik, saya sudah punya untuk rule routing node Facebook mengarahnya ke Trojan 1. Jika ini selektor mengarahnya ke mana saja yang diinginkan di select ya. Nah, baik, saya akan mengedit routing rules. Nah, maka barulah saya masukkan di sini Facebook. Oh, sorry, sudah ada di sini ya, teman-teman. Rules setting. Sudah ada nama Facebook. Oke, kita ganti namanya di sini. Routing rules. Sorry. Underscore host. Kemudian saya add. Nah, kemudian di sini saya masukkan Facebook. Oke. Kemudian saya akan arahkan ke Facebook. Nah, ini adalah rule node ya. Rule node. Ini adalah rule setting. Kita save. Kemudian sepertinya saya pernah menulis ya, sehingga di sini terdouble-double seperti ini, teman-teman. Kemudian kita save and apply. Maka dengan demikian adblock itu diblok, sedangkan oh sorry, kenapa tidak bisa? Karena routing node-nya juga saya isi Facebook. Misalkan di sini saya edit ya, FB akun misalkan ya, FB server, FB VPN misalkan, FB VPN. Oke, save. Baik, sudah save lagi. Kemudian routing rules, coba saya ganti nama menjadi Facebook host. Bisa tidak? Cukup satu hostnya. Nah, baru bisa, teman-teman. Jadi seperti itu ya. FB host ini adalah rule setting dari rule Facebook. Diarahkannya ke FB VPN. Nah, FB VPN ini adalah Trojan 1. Seperti itu, teman-teman. Jadi sudah lumayan banyak ya kita pelajari tentang home proxy. Kenapa saya suka menggunakan home proxy? Teman-teman bisa lihat sendiri untuk dashboardnya. Pemakaian RAM hanya 17, 18. Saya pernah paling tinggi menggunakan sekitar 80, tapi belum pernah mencapai 100, teman-teman. 100 MB. Sedangkan jika saya menggunakan OpenClass, itu antara 200 sampai 300 MB pemakaian RAM-nya. Jadi gede banget ya untuk OpenClass ketimbang home proxy ini, teman-teman. Sangat kecil untuk penggunaan RAM-nya. Oke, jadi seperti itu settingannya. Di sini saya pilih rules karena rules ini saya anggap global ya. Nah, di sini ada rules. Nah, sorry, bukan di sini. Di routing nodes. Di sini ada rules. Ini saya anggap global. Sedangkan ini bukan global.
ini sesuai dengan arahan di routing rules-nya, teman-teman. Jadi, jika saya mengakses Facebook, maka akan menggunakan akun FB VPN, yaitu Trojan 1. Sedangkan jika saya mengakses selain daripada Facebook, tentunya akan menggunakan node rules atau selektor. Dan selektor sendiri sesuai dengan apa yang kita pilih di YACD-nya. Nah, baik teman-teman, saya rasa itulah yang perlu saya jelaskan. Kita belajar sedikit-sedikit ya tentang format Syncbox, tentang home proxy, dan juga tentang cara setting-settingnya, teman-teman. Jadi di sini sudah berfungsi untuk adblock-nya ya. Oke. Dan teman-teman bisa lihat tadi untuk routing rules adblock-nya tidak seperti tutorial sebelumnya yang diisi di domain suffix dan domain name ya, tidak panjang ke bawah. Jadi hanya mengakses ke path etc home proxy rule set nama filenya. Nah, kita bisa pilih di sini. Nah, seumpama saya ingin memblokir Facebook, tentunya di sini ya, di sini saya cukup menggantinya di sini block. Kemudian saya save and apply. Maka jika saya mengakses Facebook, tidak akan mungkin bisa, teman-teman. Ya, saya cek dulu IP publik saya apakah sudah jalan tunnelnya. Oke, sudah. Saya cek ke Facebook, open Facebook ya. Nah, tentunya tidak akan bisa, teman-teman, karena Facebooknya kita arahkan ke blog. Jika saya arahkan ke VPN, misalkan, berarti akan menggunakan Trojan 1 di akun ini. Oke, nah sudah ada proses loading dan bisa. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.